Isu matahari kembar sedang hangat. Pemantiknya dimulai pekan lalu saat Presiden Prabowo sedang melakukan lawatan ke Timur Tengah. Saat itulah beberapa menterinya silih berganti mengunjungi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Memang sih masih suasana lebaran. Akan tetapi yang jadi perbincangan adalah pernyataan menteri-menteri setelah pertemuan. Sejauh mana bara matahari kembar ini menghangatkan suhu politik Indonesia? Kedatangan beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah terekam pada 8 hingga 9 April 2025. Ada 5 menteri yang datang, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji. Kita simak pernyataannya. Rahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Ya. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Saya kan menterinya Bapak, ya, banyak dibimbing dulu, 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi... Masa lebaran aja saya nggak datang gimana? Para menteri menggunakan kata bos untuk menyebut Jokowi. Mereka juga meminta pengarahan dan bimbingan dari sang bos. Hal yang menarik lainnya yang bisa dicermati yaitu gesture Jokowi yang hanya tersenyum dan menatap menteri yang tengah memberi keterangan. Nah, dari momentum ini mencuat isu matahari kembar yang disoroti politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera. Tidak khawatir, tapi tetap harus diingatkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah presiden kita dan sistem presidensial kita betul-betul komando ada di tangan presiden. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sosok pertama yang mengingatkan bahaya matahari kembar dalam politik dan kehidupan bernegara. Presiden ke-6 RI itu menilai keberadaan 2 pusat kekuasaan akan menimbulkan kekacauan dan memperkeruh situasi. Pernyataan tersebut disampaikan SBY saat memberi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akhir Februari 2025. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud, pernyataan itu muncul di tengah maraknya fenomena kepala daerah hingga menteri yang bertandang ke kediaman Presiden Jokowi. Waktu itu Jokowi baru menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Di saat bersamaan Presiden Prabowo mulai menjabat. Lalu bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan menanggapi isu matahari kembar ini? Politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menyebut fenomena ini lebih tepat disebut sebagai loyalitas ganda, bukan matahari kembar. Menurut dia, para menteri yang masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin menunjukkan ketidakloyalan terhadap Presiden Prabowo. Ia juga memperingatkan risiko cawe-cawe mantan penguasa yang bisa menimbulkan gerhana matahari politik. Usai ramai soal matahari kembar, muncullah bantahan. Staf khusus Menteri Kesehatan Randy Witolar menyebut Budi Gunadi salah ucap atau selip lidah ketika menyebut Jokowi sebagai bosnya. Ia pun menjelaskan saat itu maksudnya Pak Jokowi adalah mantan bos dan tidak ada pretensi politik apapun sebab budaya silaturahmi saat lebaran dan menghargai para mantan pemimpin sudah berlangsung sejak lama. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo pun membantah tuduhan loyalitas ganda terhadap para menteri yang sowan ke kediaman Jokowi, tidak terkecuali Zulkifli Hasan. Menurut dia, asumsi matahari kembar di pemerintahan itu berlebihan sebab semua pihak memahami posisi dan perannya masing-masing. Terkait polemik ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno mengatakan tidak elok bagi para menteri untuk mengatakan ada pimpinan lain di luar presiden. Ini adalah satu statement yang dianggap offside, itu statement yang kemudian dianggap tidak etis, karena sejatinya seorang menteri itu bosnya cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto.
Jadi dalam konteks itulah sepertinya publik ini menunggu sebenarnya sikap resmi dari istana, terutama untuk menjaga kewibawaan di istana, bahwa para menterinya itu memang harus tegak lurus dan kepatuhannya itu kepada Presiden Republik Indonesia, bukan kepada yang lain. Isu matahari kembar ini memang nggak ada habisnya. Kita nanti bagaimana respons Jokowi dan Prabowo terkait hal ini. Kalau sahabat Kompas punya pendapat, tulis di kolom komentar ya.